Shalom, jumpa lagi di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dalam ibadah hari ini, Minggu 30 Agustus 2020. Kami merindukan kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi Anda semuanya. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat menerima notifikasi tentang pelayanan atau kegiatan-kegiatan di seputar GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali beribadah bersama di channel ini, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar kaca Anda. Saudara, doa adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Esok pagi, dini hari, kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah Morning Dew, tepat pukul 5. Jangan lewatkan ibadah doa ini dan pastikan Anda memperoleh berkat dan kekuatan, mengawali hari dan mengawali minggu yang baru. Mari berbagi kasih dan kepedulian kepada saudara-saudari kita yang terdampak COVID-19. Kita masih menyalurkan dana ke nomor rekening yang tertera di layar, atau bahan kebutuhan pokok ke alamat sekretariat yang juga tertera di layar. Saudara-saudari, persembahan adalah bagian yang penting di dalam ibadah. Mari membawa persembahan kita dengan segenap hati dan penuh kerelaan. Dan saudara dapat mentransferkan persembahan ibadah mingguan, persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan pembangunan gedung ke nomor rekening yang tertera di layar. Minggu depan, pada hari Minggu tanggal 6 September, sebagai minggu pertama di bulan September, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Silakan mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya, silakan mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada hari Kamis sampai Sabtu pukul 11 sampai pukul 15. Kita akan segera memulai ibadah. Mari siapkan hati, siapkan catatan karena pasti ada sesuatu yang penting yang sangat memberkati kita untuk dapat kita ingat selalu senantiasa di waktu-waktu mendatang. Dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 55 ayatnya yang ke-22. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Dunia menawarkan semua yang dicari-cari manusia, tetapi kebinasan menjadi muaranya. Sementara surga menyediakan jauh melampaui apa yang dapat dilihat, dipikirkan atau didengar oleh manusia. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, apa yang sedang terjadi saat ini memang menghadirkan kecemasan bahkan ketakutan di hati banyak orang. Namun kasih-Mu tidak berubah, caramu memandang umat-Mu tetap. Bapa, ajarilah kami senantiasa berpegang pada janji-Mu dan bertindak seturut firman-Mu. Dalam ibadah ini, nyatakanlah pengajaran firman-Mu lewat hamba-Mu yang Kau urapi, dan bersukalah di atas pujian umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, mari kita memuji menyembah Allah kita, sebab Allah kita sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa Bapak Ibu dimanapun berada yang bisa menyaksikan ibadah online ini tetap dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di minggu kelima bulan Agustus, di mana dalam satu bulan ini tema kita adalah independen atau merdeka. Kita merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang bulan Agustus ini. Dan khusus untuk minggu terakhir ini, tema kita adalah independent from worry, merdeka dari kekhawatiran. Dan sebelum kita masuk di dalam penjelasan yang lebih lengkapnya, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh sampai di penghujung daripada bulan Agustus ini atau minggu kelima bulan Agustus ini. Kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan. Kami merasakan pimpinan Tuhan yang menyertai kami sepanjang bulan Agustus ini. Bapa, biar kami boleh membuka pintu hati kami lebar-lebar untuk setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan. Bukan sekedar kami mau mendengar, tapi biar kami mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Ini waktumu ya Roh Kudus, biar Engkau beracara sepanjang ibadah online ini Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, mari kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa setiap orang pasti akan mengalami atau sering mengalami atau mungkin selalu mengalami tentang yang namanya kekhawatiran. Sesuatu yang tidak kelihatan tapi membawa dampak untuk banyak orang dan kadang-kadang membuat orang menjadi sakit. Nah, apa sih sebenarnya kekhawatiran? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan kekhawatiran adalah takut, dalam kurung gelisah atau cemas, terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika seorang merasa khawatir, biasanya orang tersebut mencemaskan sesuatu yang belum pasti atau bahkan belum tentu terjadi. Ini malangnya buat kita. Dan kita akan lihat kebenaran firman Tuhannya dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Alkitab mengatakan bahwa kita harus memikirkan cuma hari ini. Karena hari esok itu punya agenda sendiri. Bulan depan punya agenda sendiri dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, apa yang bisa menyebabkan kekhawatiran dalam kehidupan manusia? Ada 4 hal yang kita bisa menjadi khawatir. Pertama, apa yang kita baca. Hari-hari ini kalau kita baca koran tentang COVID, tentang yang meninggal, tentang COVID, pasti satu hari nanti kita akan khawatir. Apa yang kita lihat? Kita bisa melihat tayangan-tayangan televisi hari-hari ini, apa yang kita lihat? Kalau kita melihat tentang orang yang sakit, orang yang mungkin dalam disiksa karena kejahatan, pasti ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat, maka masuk ke dalam apa yang kita pikirkan. Nah, ini berbahaya, ini sampai ke level yang selanjutnya. Setelah dibaca, dilihat dan mulai masuk ke pikiran. Mulai mengganggu pikiran. Dan yang lebih parahnya, kita percaya terhadap apa yang tadi kita baca, kita percaya terhadap apa yang kita lihat, dan kita percaya dengan apa yang kita pikirkan, dan akhirnya itu yang mengakibatkan kita menjadi khawatir. Apa akibat kekhawatiran? Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu pasti mengakibatkan sesuatu. Yang pertama, kekhawatiran mengakibatkan perubahan fisik. Biasanya orang khawatir, pasti kadang-kadang dia mengalami perubahan fisik. Dia apakah dia akan makin gemuk atau mungkin makin kurus karena kekhawatiran, tergantung daripada apa yang dia lakukan. Ada orang karena khawatir dia terus makan dan tanpa terasa badannya mulai tambah gemuk. Tapi ada orang karena khawatir
dia mulai tidak nafsu untuk makan, tidak bersemangat untuk makan, dan akhirnya fisiknya akan menjadi semakin turun dan mungkin menjadi kurus. Yang kedua adalah kekhawatiran mengakibatkan penyakit tidak dapat tidur, insomnia. Hari-hari ini banyak orang yang tidak dapat tidur. Tidurnya tidak seperti yang biasa-biasanya. Ada banyak orang ketika awal-awal daripada pandemi ini banyak sekali mengalami masalah insomnia. Artinya mereka gak dapat tidur. Mereka mau tidur tapi mereka tidak bisa tidur. Kemudian yang ketiga adalah kekhawatiran memicu kecemasan. Bapak Ibu, kita ketika kita khawatir maka ada kecemasan. Yang keempat adalah kekhawatiran melumpuhkan akal sehat. Akal sehat kita menjadi hilang. Dan apa yang kita bisa lihat bahwa ketika tadi memicu kecemasan yang semakin kronis dapat mengakibatkan penderitaan atau gangguan fisik yang dialami oleh orang tersebut. Misalnya dia mulai stres dan stresnya mulai akut, kemudian jantungnya mulai berdebar-debar, syarafnya menjadi tegang, dia menjadi gemetar, berkeringat, dan kemungkinan dia akan mengalami nyeri lambung. Nah, kita akan lihat lagi jenis-jenis kekhawatiran bahwa kita bisa khawatir di bidang-bidang yang 5 ini, tapi mungkin juga bisa lebih. Yang pertama ada orang khawatir tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum. Hari-hari ini banyak orang mengalami dan merasakan khawatir, besok saya makan apa? Besok saya masih bisa hidup nggak? Besok saya masih punya uang nggak untuk beli makanan? Ini terjadi hari-hari ini karena banyak puluhan ribu orang yang, atau mungkin akan mencapai ratusan ribu yang terkena PHK. Dan di dunia ini mengalami masalah itu. Mereka khawatir besok mau makan apa. Yang kedua, orang mulai khawatir tentang apa yang akan mereka pakai. Ada banyak orang menjadi khawatir ketika menjelang hari-hari besar dia tidak bisa membeli pakaian baru. Dan dia mulai mengalami, belum sampai kepada mungkin waktunya, tapi dia sudah, besok saya bisa beli pakaian atau tidak ya. Dan yang ketiga adalah yang hari-hari ini dan banyak diderita oleh banyak orang adalah kekhawatiran tentang kesehatan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sekarang takut mati. Memang siapapun pasti akan takut mati, tapi kadang-kadang ketakutannya itu berlebihan. Sehingga dia berpikir bahwa kematian itu diakibatkan oleh COVID-19. Padahal tidak, Bapak Ibu Saudara, kematian itu atas izinnya Tuhan. Jadi kadang-kadang orang melebih-lebihkan segala sesuatu sampai takut. Kalau nanti kita buat seperti ini, nanti akan ada terpapar. Kalau terpapar bagaimana? Kalau ini semua dia berpikir tentang kekhawatiran tadi. Padahal banyak orang juga yang kita lihat ya, ketika dia tidak khawatir, dan itu tidak terjadi juga dalam kehidupan dia. Tadi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum tentu terjadi. Tetapi orang banyak mulai sekarang tahu, aduh kalau ketemu seseorang ini COVID. Kalau ketemu seseorang nanti terpapar. Kalau ketemu seseorang dia akan sakit. Kalau sakit dia akan mati. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Itu hanya kekhawatiran untuk orang-orang yang imannya mulai dirontokkan pada saat-saat seperti ini. Yang keempat adalah tentang kekayaan. Hari ini, saat ini banyak orang jatuh miskin. Banyak orang punya perusahaan bangkrut. Banyak perusahaan-perusahaan menutup dan tidak bisa beroperasi lagi. Artinya orang mulai khawatir untuk jadi miskin. Orang mulai khawatir untuk tidak jadi kaya. Orang mulai khawatir mereka tidak mendapatkan sesuatu atau tidak dapat untuk memperkaya diri lagi saat-saat ini. Orang mulai khawatir. Yang kelima adalah tentang pasangan hidup. Tapi ini tidak umum, ini orang-orang tertentu. Bahwa kadang-kadang orang dikhawatirkan tentang siapa yang menjadi pendamping saya. Bagaimana orang tersebut, di mana tempatnya, dan banyak hal jenis-jenis kekhawatiran ini. Dan semua ini akan membuat kita semakin bisa, iman kita pun pada saat-saat ini akan bisa semakin rontok. Kita lihat selanjutnya apa? Bagaimana kita merdeka?
dari kekhawatiran. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang hari-hari ini kasihan hidupnya. Kenapa saya bilang kasihan hidupnya? Mereka dibelenggu oleh kekhawatiran. Mereka tidak merdeka dari kekhawatiran. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal dan kurang percaya dengan yang namanya Tuhannya, Tuhan yang dia sembah. Kenapa? Karena pikiran, ada dua hal yang menyebabkan orang tidak merdeka dari kekhawatiran. Yang pertama, pikirannya punya pikiran negatif. Diisi oleh apa yang dia baca tadi, diisi dengan apa yang dia lihat, diisi dengan apa yang menjadi masuk dalam pikirannya, dan diisi oleh apa yang dia percayai. Akhirnya dia berpikir bahwa segala sesuatunya akan mengalami kehancuran. Banyak orang berpikir bahwa ini akhir dari segala-galanya, sehingga ada kalau kita lihat orang memilih untuk bunuh diri pada saat ini. Kenapa? Karena kekhawatirannya bertambah, eskalasinya naik. Nah, kenapa? Pikirannya negatif. Bahwa kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti kalau kita percaya dan kita berpegang dan mengenal siapa Tuhan kita, belum tentu itu merupakan akhir dari segala-galanya. Nah, bagaimana merdeka dari kekhawatiran? Ada dua hal yang saya ingin jelaskan. Yang pertama adalah merubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif. Jadi Bapak Ibu Saudara, pikiran-pikiran kita yang selama ini yang ada di rumah tanpa kita sadari dan tanpa kita mungkin tanpa kita inginkan menjadi negatif. Nah, kenapa? Karena apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita percayai. Mari kita rubah pikiran-pikiran negatif tadi menjadi pikiran yang positif. Melalui apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita mempercayai di tengah sesuatu yang tidak mungkin, di tengah sesuatu yang mustahil, Tuhan mampu melakukan untuk menolong setiap umatnya. Mari kita lihat kebenarannya dalam Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi katakan seperti itu. Mengapa kita harus meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang di luar daripada firman Tuhan? Firman Tuhan katakan semua yang mulia, semua yang indah-indah Tuhan suruh pikirkan. Nah, ini yang harus kita rubah pikiran kita. Ketika kita tadi memikirkan apa yang dikatakan oleh Filipi, maka sudah pasti, sudah tentu bahwa pikiran kita menjadi pikiran yang positif. Yang kedua, mengubah sikap hati. Bapak Ibu Saudara, sikap hati dibentuk oleh sebuah ketaatan atau dalam sebuah ketaatan. Nah, saya ambil 3 sikap sejati dalam ketaatan. Yang pertama adalah taat tanpa menunda. Kita baca kebenaran firman Tuhan ya, Lukas 9 ayat 59 sampai 60. Ayat 59, lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat 60, tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kejam banget ya Tuhan. Kenapa? Karena dia katakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi ada sebuah esensi, ada sebuah arti yang luar biasa yang Tuhan mau ajarkan. Bahwa kalau Tuhan suruh, jangan tunda-tunda. Taat. Jangan tunda-tunda. Bayangkan, sebuah kepentingan yang memang sangat penting di mana ada yang meninggal, keluarga yang meninggal. Tetapi apa Tuhan katakan? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, inilah yang kita lihat bahwa kalau kita lihat bahwa taat itu ya ketaatan yang Tuhan minta adalah ketaatan yang kalau Tuhan suruh jangan tunda. Yang kedua adalah taat dengan tekun dan bersemangat. Kebenaran firman Tuhannya terdapat dari Lukas 17 ayat 10. Yesus berkata,
Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus bertekun dan bersemangat ketika situasi sekarang tidak enak, situasi yang menjadi gundah gulana, situasi yang hari-hari ini membuat kita, ngapain gua bertekun, ngapain gua bersemangat. Tapi Tuhan katakan taat dan tekun dengan bersemangat. Artinya di sini karena kita menyadari bahwa ada Tuhan kita yang menyuruh kita untuk tetap bersemangat, untuk kita tetap bertekun. Sebagai seorang hamba, tugas kita adalah melakukan apa yang Tuhan kita mau. Yang ketiga, taat dengan ucapan syukur. Artinya kadang-kadang gak gampang juga Bapak Ibu Saudara. Ucapan syukur itu gampang kalau kita sedang dalam kondisi senang. Ucapan syukur itu gampang kalau kita sedang dalam kondisi sehat. Ucapan syukur itu gampang kalau kita sedang mendapatkan, bukan sedang kehilangan. Tapi bagaimana kita harus taat dengan sebuah ucapan syukur ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita mengalami kekurangan. Filipi 4 ayat 6 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Taat dengan ucapan syukur. Sulit, iya. Tapi mari kita belajar untuk menjadi taat. Karena ketaatan tadi yang akan mengubah sikap hati kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, Tuhan Yesus juga berkata, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Artinya apa? Di situ ada sesuatu ketaatan yang Tuhan Yesus memberikan keteladanan buat kita. Saya akan konklusikan. Penyebab kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu terjadi. Pasti akan terjadi kalau kita tidak menseleksi apa yang kita baca. Kita tidak menseleksi apa yang kita lihat. Kita tidak menseleksi apa yang kita pikirkan. Dan kita tidak menseleksi juga apa yang kita harus percayai. Dan yang kedua, akibat kekhawatiran. Yang pertama adalah perubahan fisik. Kemudian yang kedua adalah penyakit susah tidur atau insomnia. Kemudian memicu kecemasan dan menghilangkan akal sehat. Yang ketiga adalah 5 jenis kekhawatiran. Dan ini pasti terjadi dimanapun. Tidak peduli dia itu pemimpin jemaat atau bukan pemimpin jemaat. Tidak peduli dia orang yang paling rendah. Kelima hal ini kemungkinan salah satunya adalah yang akan juga mengganggu setiap orang. Yang pertama, orang diganggu dengan masalah makan dan minum. Orang khawatir dengan masalah makan dan minum. Orang khawatir dengan apa yang mereka pakai, akan mereka pakai. Orang khawatir dengan kesehatan mereka, dan ini sering terjadi hari-hari ini. Dan orang khawatir dengan apakah mereka akan mengalami kekayaan atau mereka akan menjadi miskin. Dan ada beberapa orang juga atau yang sekarang mungkin belum berkeluarga, mereka khawatir tentang siapa menjadi pasangan hidup mereka. Bagaimana kita merdeka dari kekhawatiran? Kita harus mengubah pikiran kita. Karena kalau kita tetap membuat pikiran kita negatif, pasti kita akan terus mengalami khawatir. Pikirkanlah Bapak Ibu Saudara. Ya, karena harus dengan pikiran positif. Tuhan itu tetap baik. Tuhan melakukan hal yang terbaik atas kehidupan kita. Tuhan merancang hal-hal yang baik atas kehidupan kita. Dan apa? Latih sikap hati kita dengan sebuah ketaatan. Kalau kita latih dengan sebuah ketaatan, maka percayalah, kita akan mengalami merdeka dari yang namanya kekhawatiran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang agung. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan sepanjang pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami merasakan Tuhan terus menyertai kami. Tuhan tetap menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah ajarkan setiap kami yang mendengarkan dan bisa melihat tayangan hari ini. Mereka mau menyerahkan segala kekhawatiran mereka
ke dalam tangan Tuhan. Karena kalau mereka mengenal Tuhan, kalau mereka percaya kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu tidak akan ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sepatutnya tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi kenapa kami khawatir? Karena kami mungkin kurang percaya terhadap Engkau. Atau mungkin kami kurang mengenal terhadap Engkau. Biar dalam hari-hari di depan Tuhan, kami mulai mempercayai Engkau. Kami mulai lebih mengenal Engkau. Melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan kami. Melalui apa? Melalui ketaatan kami. Melalui apa? Melalui hubungan kami yang intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang agung. Terpujilah namamu selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menyanyikan lagu bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup untuk mengatasi setiap persoalan anak-anaknya. Setiap persoalan umatnya yang hari-hari ini mereka alami. Dan mari kita nyanyikan lagu ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup
Bapak Ibu Saudara, kita sampai di akhir daripada ibadah online ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, kita akan berdoa dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami dimanapun kami berada, semakin bersemangat, semakin cinta, semakin intim dengan Tuhan. Karena kami tahu pandemi ini terjadi karena Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau mengubah setiap anak-anak yang dikasihinya, setiap umat yang dikasihinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah dan sebelum kami mengerjakan kegiatan kami selanjutnya, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita semua. Diberkatilah dimanapun engkau berada. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tetap yakin, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang menyediakan. Allah yang kau sembah adalah Allah yang menolong setiap persoalanmu. Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang membuat mukjizat demi mukjizat. Dengan kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Allah Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.